Number one adalah wealth. Ya. Nomor dua, Bapak Ibu Saudara, paling penting adalah health, kesehatan. Orang sehat punya 1000 keinginan, orang sakit hanya punya 1 keinginan. Ya. Saya sering datangi orang sakit di rumah sakit, di hospital. Ya. Ada yang sangat punya keyakinan ke agama Buddha, ada yang tidak begitu punya keyakinan juga, random. Anda tahu banyak orang sakit menyampaikan apa? Ketika sehat mereka punya banyak keinginan, betul ya? Ingin anak kuliah ke Eropa, ingin kirim anaknya ke Amerika. Pokoknya nggak ada habisnya lah. Keinginan itu nggak ada habisnya. Ya, waktu SD keinginan kita cuma sepeda. Ya, waktu SD cuma sepeda. Sekarang apa? Tesla. Ya, ya keinginan naik terus. Ya, di level apapun keinginan itu naik terus. But it's okay selama Anda bisa manage dengan baik. Ya, kalau Anda tidak bisa manage dengan baik, Anda bisa stres. Ya. Baik, saudara-saudari, jaga kesehatan. Saya ingin menghemat waktu. Biasanya saya sangat senang membahas kesehatan, sangat-sangat senang. Ya. Tapi saya hanya bisa kasih sedikit tambahan untuk kesehatan ini adalah reduce sugar ya. Reduce sugar. Kalau bisa reduce itu ultra processed food ya. Reduce juga starch. Ya, starch itu juga ultra processed food. Banyak orang kena autoimun sekarang karena ultra processed food. Yang ketiga, terlalu banyak yang di-reduce, nggak makan ini ya. Ya, kurangin seeds oil ya, mungkin kurangin gorengan. Ya, nggak harus full. Saya nggak mau makan lagi 3 itu sejak mendengar ceramah Babi Jatuh. Ya jangan, it's very difficult to find foods yang nggak ada 3 itu. Tapi di-reduce aja. Kita akan banyak membahas yang ketiga adalah wisdom. Jadi saudara-saudari hafal 3 hal paling berguna dalam hidup kita: wealth, health, and wisdom. Ya, saya akan fokus di wisdom karena saya habiskan begitu banyak waktu perjalanan datang kemari. Saudara-saudari, saya punya 4 topik yang saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya harus jelaskan 4 topik ini lebih kurang 30 menit atau 35 menit. Ya. Tapi baiknya adalah kalau topiknya banyak, waktunya singkat, Anda nggak ada waktu untuk bosen, ya. Karena tugas saya banyak, ada 4 topik, and I only have about 30 minutes to 35 minutes. Ya. I can understand English quite good, but I'm not that confident to speak English. Ya. Kenapa? I have to pay the price. Hidup itu kama wipaka. Dulu les bahasa Inggris saya itu 2 kali seminggu, Selasa, Jumat. Dan saya selalu kabur setiap hari Jumat. Grammar day. I don't like grammar at all. Saya pergi main Counter Strike. Yes. And now I have to pay the price. It's very difficult for me to construct English sentences. Kalau saya ngomong lebih banyak lagi, you will find a lot of grammar error. Ya, but it's okay. Kalau saudara-saudari ngomong saya pakai Inggris, saya masih bisa paham. You don't have to worry about that, ya. Sekarang saya harus kembali buka buku grammar, ya, English usage, ya. That is my homework. I have to do it for 1 year. Maybe next year I'm more confident to speak in English. Oke, okay? Saudara-saudari, topik kita yang pertama. Ini semua klasik banget. Tapi saya ingin saudara-saudari melihat ya apa yang klasik ini. Kalau kita bedah dengan cara yang berbeda, Anda dapat wisdom yang berbeda. Klasik banget. Dana sila samadipanya. Hanya ini. Setengah jam hanya ini. Dana sila samadipanya. Kita mulai dari dana. Tolong saudara-saudari, jangan translate dana itu artinya uang. Dana bukan artinya uang. Dana artinya uang itu bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Pali, dana itu pemberian. Ya, pemberian. Pemberian itu bisa apa, Bante? Pemberian apa yang membawa kebahagiaan bagi orang lain atau mengurangi penderitaan mereka. Yang ingin saya bahas adalah, tadi saya mengatakan ada 2 poin pentingnya yang ingin saya share hari ini. Maksudnya 2 mindset besar. Yang pertama adalah wealth, health, and wisdom. Dan kita sudah membedah sedikit mengenai wisdom. Saya ingin saudara-saudari mempraktikkan Buddhism selalu harus based by wisdom. Selalu harus based by wisdom. Kalau saudara-saudari dapat rules, saya punya rules Winaya 227, harus selalu based by wisdom.
Based by wisdom itu maksudnya apa? Ngelakuin ini untuk apa? Benefitnya apa? Ya, it's okay kalau kita mulainya based by sadha. Sadha itu keyakinan. Nggak ada keyakinan, bagaimana kita memulainya? Anak kecil umur 3 SD, 2 SD, kalau orang tuanya minta dia merawat 5 sila, dia merawat sila itu based by wisdom atau based by sadha? Sadha, Bante. Based by sadha, karena yakin orang tuanya, betul ya? Iya. Ini nggak boleh deh langgar sila. Dia nggak memikirkan terlalu banyak long term kenapa kita harus rawat sila. Saudara-saudari, kita start dari berdana. Kenapa berdana ini sangat penting dan wisdomnya apa? Seperti yang saya bilang tadi, berdana adalah pemberiannya. Ya, pemberian bisa apa saja, memberikan advice, memberikan perhatian, ya. Anda volunteer, memberi tenaga, memberi energi, sekadar berlatih menjadi orang baik. Saya bertemu seorang pengusaha sangat besar, namanya tidak boleh saya ceritakan. Ya, dia komplain sedikit ke saya dan saya senang. Saya dapat insight dari bapak ini. Ya, orang sangat kaya. Kalau saya sebutkan backgroundnya, Anda terkejut. Ya, besar sekali. Ya, company-nya very big. Dia bilang ke saya bahwa banyak umat Buddha, Bante, berdana dengan cara yang salah. Padahal Sang Buddha sudah mengajarkan apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Apa yang maksud dia salah? Kita introspeksi ya, termasuk saya, biar fair. Ya, I have to walk the talk. Betul ya? Biar fair. Dia mengatakan, umumnya orang berdana di wihara, apa yang ada di pikirannya? Salah satu ya, bukan saudara-saudari ya. Salah satunya adalah, semoga saya lebih kaya. Kira-kira itulah intinya. Walaupun belum tentu dia doanya kaya. Mungkin doanya, semoga oh Sang Buddha saya dapat promosi. Ya. Ya, semoga oh Sang Buddha saya bisa dapat cuti lebih, whatever. Tapi itu selalu mengharapkan sesuatu. Dia komplain seperti ini. Padahal Bante, apa yang kita tanam itulah yang tumbuh. Jadi kalau bawa makanan 100.000, berdoa ini gantinya 100 juta, itu profitnya berapa persen? 1.000%, 10.000%, 100 kali lipat ya, 10.000% ya. Ya, jadi ketika seseorang berdana, dalam pikirannya ingin cuan 10.000%. Itu normalnya orang berpikir. Nanti kita kaji ya, ini kan kita cerita dapat komplain ya. Ya, Anda coba berposisi jadi saya gitu. Ya, ada pengusaha besar datang komplain dia about what normally lay person practice gitu. Nah, dia mengatakan tanpa disadari Bante, mereka menanam keserakahan. Ngasih sedikit harapannya dapat banyak. Kalau nanam keserakahan dapatnya apa? Dapatnya keserakahan. Baik. Setelah saya dengar itu saya pulang, saya renung ya. Mau dibilang salah ya, enggak salah juga. Karena Sang Buddha mengatakan berbuat baik berbuah kebahagiaan, betul ya? Kita dengar banyak cerita di Sutta, mereka berdana sedikit ke para arahat, cuannya banyak. Lahir di alam surga ya, atau berkehidupan makmur. Ya secara Sutta tidak keliru juga. Tapi mari kita bedah lebih lanjut. Ternyata apa yang disampaikan Bapak ini sangat baik. Sangat baik untuk kita dengarkan. Ada satu hal yang core banget yang kita dapatkan dari berbuat baik dan menjadi baik. Dan ini benefitnya sangat besar, tapi tidak langsung terasa. Saya kasih contoh ya. Sekarang andaikan Anda semua pemilik company, CEO yang sangat besar, whatever the companies, gitu ya. Besar sekali. Anda semua jadi pemilik perusahaan besar. Lalu Anda melihat seorang anak muda capable, ya, punya knowledge, punya skill, dia punya semuanya. Dan Anda tahu, anak ini kalau saya lemparkan ke provinsi manapun, dia pasti mampu berhasil membuka cabang saya.
Ya. Kira-kira Anda di posisi itu, apa yang paling penting bagi Anda setelah Anda menemukan anak muda ini? Integrity, I think. Cuma tinggal itu. Dia punya skill, dia punya knowledge, dia punya semuanya. Anda hanya khawatirkan satu, dia jujur enggak? Betul enggak? Hanya tinggal itu loh. Dan kalau anak ini punya kejujuran itu, Anda rela invest ke dia. Kita pakai rupiah ya. Anda kali-kalikan sendiri di Australian dollars ya. Kita pakai rupiah. Anda berani invest ke dia 20 miliar, 30 miliar, whatever. Anda hanya butuh satu ini, betul? Kejujuran. Tapi bisa nggak kita nanya orang, saya mau invest ke kamu 20 miliar, kamu jujur nggak? Dia jawab apa? Wah, saya sangat jujur ya. Anda ketika di interview mau dapat job itu ingat ya? Ya, Anda ceritakan semua your good skill, your good ability, your good attitude. Tapi, apakah kita langsung percaya karena dia bilang saya sangat jujur? Enggak ya. Apa yang Anda lihat? Sebenarnya enggak ada. Anda lihat keseharian dia, dan itu masih bisa di fake. Ya. Akhirnya Anda harus lakukan apa? You have to feel him or her. You have to feel him or her. Anda pakai insting Anda, betul? Itu artinya ada sesuatu di dalam diri manusia itu yang kalau dia beneran orang jujur itu terpancar. Dan kalau dia pura-pura jujur itu juga bisa terpancar. Itu aja sulit banget nangkapnya. Itu saya sebut genuinely kind. Genuinely kind. Ya. Oleh karena itu saudara-saudari, setelah kita mendengar komplain dari bapak ini, saya ingin mengajak saudara-saudari semua berbuat baik yang kita sebut berdana ini yang higher level. Cobalah untuk berbuat baik sekadar supaya be kind. Hanya be kind saja. Ingin orang lain bahagia. Anda belajar berbuat baik sekadar ingin orang lain bahagia. At least pelajari itu sampai mendominasi pikiran kita. Bagi saya mendominasi itu 70% is good enough. Karena sebelum kita mencapai arahat pasti ada keserakahan atau ada keinginan. Sangat wajar. Tapi Anda usahakan itu mendominasi pikiran kita 70%. Ya, jadi awalnya berdana supaya berpikir semoga saya cepat-cepat naik gaji atau semoga usaha saya lancar ya dan itu baik. Anda mulai dulu dengan semoga semua makhluk bahagia. Ya. Anda mulai dulu berdana dengan pemikiran semoga yang menerima ini senang. Just that. Ya. Kalau itu bisa menguasai pikiran Anda 100%, Anda genuinely very kind. Dan itu terpancar. Dan orang di sekitar Anda akan feel Anda. Mereka nggak tahu kenapa, mereka hanya bisa bilang, dia orangnya baik banget. Pernah nggak Anda ketemu orang yang baik banget? Tapi Anda bilang begini, dia baik banget ya, tapi saya merasa ada yang aneh. Pernah? You feel it. You feel it. Ya. Jadi saudara-saudari, latihan berdana sampai memang di dalam lubuk hati kita orang baik dan orang dapat feel itu. Dan Anda tidak perlu khawatir. Sang Buddha mengatakan barang siapa berbuat baik berbuah kebahagiaan. Buah yang Anda dapatkan nanti jauh lebih besar ya, tapi karena itu bersifat long term, buahnya tidak langsung muncul. Ya, Anda mungkin akan dapat your best life partner. Anda nggak tahu kenapa dia milih Anda. Ngerti maksudnya ya? Anda punya kompetitor, Anda punya rival 3-4 orang, finally dia milih Anda. Padahal secara CV kita yang paling rendah, misalkan seperti itu. Anda tidak tahu kenapa bos milih kita untuk jadi kepala cabang, and I don't know why. Dan itu sangat sering terjadi di kehidupan kita. Ya, Anda mendapatkan keuntungan atau manfaat yang jauh lebih besar. Tapi, nah ini Bante Panyawaro. Kenal Bante Panyawaro? Ya. Kenal ya? Ya, ada bagannya, katanya itu baru datang. Ya, yang warna putih sebelah kanan ya, kepala sangga, jadi guru kami semua para biku. Beliau tambahin lagi, tapi jangan begini. Ketika mau berdana, semoga yang menerima dana ini bahagia.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya sudah berlatih tidak serakah. Semoga buahnya lebih besar. Ya, bahasa Jawanya sami mawon ya, sama aja. Yang kedua, saudara-saudari, nah lihat sudah 11.50. Gawat ini ya. Topik masih banyak ya. Besok Bante. Kenapa? Besok aja Bante lanjutnya. Besok ya. Besok nanti 4 topik lagi. Tidak apa-apa ya. Baik. Sebenarnya saya tidak soal, saya hanya khawatirkan Anda ya. Kalau Anda quite free, it's okay for me. Biasanya kalau datang ke luar negeri seperti ini, saya bisa ngajar dari jam 1 siang sampai jam 6 sore, 8 malam bahkan. Pernah di New York sampai jam 8 malam. Dan mereka masih tidak mau pulang. Ya, Q&A. Saudara-saudari, nomor 2. Saya ingin Anda tanamkan ini juga, sangat baik ya. Menyesal itu selalu datang belakang atau terlambat. Menyesal itu selalu datang terlambat. Anda harus ingat itu, sampai 3 kali saya ucapkan, menyesal selalu datang terlambat. Mereka yang kena diabetic, everyone told them, please reduce your sugar. Please reduce your sugar intake. Mereka dengar sometime ya. Tapi sudah dengar, tapi kehidupan jadi sulit, banyak makanan enak nggak bisa dirasakan. Akhirnya udah kalep gitu. Makan, and the more you eat ya, addiction itu semakin tinggi. Sugar itu addicted banget. Akhirnya apa? One day mereka kehilangan kaki mereka. One day mereka kehilangan penglihatan mereka. Nyesal enggak Bapak Ibu Saudara? Sangat menyesal. Dan menyesal itu selalu datang terlambat. Always like that. Baik, ini ceritanya ada hubungan dengan penyesalan dan ada hubungan dengan berdana. Real story, saya suka banget story ini. Tapi karena ini direkam, lihat kamera pas di depan saya. Rusak Bante kayaknya, jadi pakai ini. Oke, ya. Ini direkam, jadi harus saya rahasiakan semuanya. Saudara-saudari, saya pernah ketemu seorang bapak. Dia sangat ingin kaya. Sangat ingin kaya. Karena mungkin ketika dia kecil, dia tidak rich, ya, dia direndahkan atau apapun itu. Dia sangat ingin kaya. Apa yang dia lakukan? Dia katakan ke saya, Bante, apapun saya lakukan karena saya sangat ingin kaya. Dia pergi ke segitiga emas. Ya, ada yang tahu segitiga emas? Laos, Kamboja, Vietnam ya? Ya, Myanmar atau Vietnam ya. Jadi ada satu lokasi saudara-saudari ya, perbatasan di antara 3 negara ini, dan daerah itu nggak ada yang punya. Kalau Anda yang pernah Damayatra, kita dari India harus lanjut ke Lumbini di Nepal. Ada satu daerah yang kosong, tidak ada kepemilikan, dan kita harus nyebrang. Ya, dan di sana itu turis diminta jangan turun, padahal rame, tapi jangan turun. Itu pasar. Ya, orang Nepal datang belanja untuk produk-produk India. Dan dulu ada orang Taiwan, saya diceritain ya, dan ini bagus juga, ini direkam juga biar semua orang tahu. Ada orang grup Taiwan. Tour guide-nya sudah bilang tolong jangan turun. Tapi 11 wanita turun. Ingin belanja. Semuanya hilang. Until today. Ya, karena itu daerah perbatasan, gak ada yang bisa bantu lagi. Hilang semuanya. Jadi kalau saudara-saudari nanti jalan-jalan ke, bukan jalan-jalan, Damayatra ya, ziarah. Dari India mau ke Nepal, ada perbatasan, jangan turun ya. Jangan turun. Saudara-saudari, bapak ini memutuskan pergi ke segitiga emas. Baik. Ketika dia bertemu saya, dia sudah tua. Sangat tua. Saya tidak kasih spesifik umurnya, karena ini direkam. Saya tidak enak dengan keluarganya. Mudah-mudahan keluarganya nggak dengar. Ya. Dan sepertinya keluarganya juga nggak tahu. Karena bapak ini curhat ke saya pribadi. Ya. Bapak ini sudah meninggal sekarang. Setelah ketemu saya, tidak lama kemudian meninggal. Saudara-saudari, ketika dia ketemu saya, dia sudah rich. Dari mana saya tahu? Begitu banyak mobil klasik berjejeran di depan rumahnya. Dan itu very expensive. Dia datang ke saya private, dia bilang begini, Bante, dulu apapun saya kerjakan, saya tidak percaya agama. Berarti dia ateis ya. Jangan lupa ya.
Dia mengklaim tidak percaya agama. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Ketika di sana, apapun dia kerjakan, dan dia nggak bisa nolak pekerjaan. One day, dia melakukan pekerjaan yang sangat mengerikan. Dia jadi transporter. Apa yang dia angkut, Bapak Ibu Saudara? Senjata mungkin Bante. Worse than that, actually. Drugs. Drugs, worse than that. Human. Ya. Dia ngangkut anak kecil, gadis kecil, 7 tahun, 8 tahun yang diculik dari desa-desa. Can you imagine that? Dia bilang bukan dia yang culik, tapi dia harus kerja. Dia just the driver. Pertanyaan saya, karma buruknya jalan nggak walaupun dia cuma driver? Jalan ya? Ya. Karma buruknya tetap jalan. Dan Anda ingat, dia klaim dia sebagai ateis. Tapi hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Walaupun dia tidak mau menerima agama, waktu ketemu saya dia sudah sangat tua, dia takut sekali dengan kematian. Dia nggak berani naik bus, dia nggak berani naik pesawat, dia nggak berani sering keluar rumah, dia bahkan takut masuk kamar mandi. You see that? Kalau dia klaim dia ateis, harusnya dia berani dong. Betul ya? Kalau dia klaim dia menolak agama, harusnya dia confidence. Kenyataannya dia tidak confidence. Itu artinya apa? Kita tidak pernah bisa menipu hati nurani kita. Sebaliknya, cerita lainnya, biasanya saya ceritain lengkap, tapi ini waktu tinggal sedikit. Ya, saya pernah ketemu seorang pengusaha besar juga. Karena jadi biku saya ketemu banyak orang ya. Mohon maaf, dari tadi pengusaha besar, Bante lagi pamer ya? No, kebetulan ceritanya itu ya. Orang ini saudara-saudari, dia pawarana untuk banyak biku, ya, nggak boleh terlalu detail juga, ada rekamannya. Ya, intinya membantu para biku untuk check up kesehatan. Ya, ini sudah terlalu detail juga. Semoga orangnya kalau mendengar gak marah. Tapi good story, very good story. Ya, kami para biku berangkat. Lalu orang ini Bapak Ibu Saudara, saya heran. Selama di perjalanan dia selalu jalan paling belakang. Padahal dia leadernya, betul ya? Ya, dia yang sponsor semua kegiatan ini. Tapi dia jalan paling belakang. Saya penasaran. Saya juga jalannya saya pelanin sampai saya paling belakang. Apa yang terjadi? Dia makin pelan lagi. Ya. Akhirnya saya masuk kamar mandi, semua grup sudah lewat, saya keluar lagi, ya. Lalu saya melihat apa sih sebenarnya yang dia lakukan, kenapa dia selalu mau paling belakang? Anda tahu apa yang orang ini lakukan? Ternyata dia sudah mempersiapkan angpau segepok, banyak banget. Dan semua officer, semua karyawan yang kerja di airport, semua dikasih angpau. Everyone. Dari janitor, satpam, ya, semua dapat angpau. Lalu dibagi angpau. Saya pikir lama-lama habis ya. Begitu habis, keluarin lagi. Stoknya banyak sekali. Yes, sampai kami terbang. Angpaunya nggak habis. Sinterklas. Amazing, ya. Pertanyaan saya, kira-kira orang seperti ini begitu baik ya, menjaga agama Buddha, ya, juga berbagi kebahagiaan ke orang kecil karena dia sanggup, ya, karena dia sanggup. Tentu kita berbuat baik sesanggup kita, ya. Kalau angpau bagi-bagi begini, habis juga ya. Kalau uang nggak kuat. Nah, kira-kira orang seperti ini di hari tuanya, apalagi menjelang kematian, dia akan gelisah enggak? Dia paling hanya takut sakit ketika harus pass away, ya, the pain gitu, not the sickness but the pain. Itu adalah homework terakhir orang ketika sudah tua, beberapa takut sama painnya.
tapi dia tidak punya penyesalan dalam hidupnya. Saudara-saudari, semoga cerita yang singkat mengenai dua orang ini memberi pemahaman ke kita betapa pentingnya berbuat baik. Ya. Semoga kehidupan Anda diwarnai dengan kebaikan-kebaikan. Start with your own family. Ya, baik itu mulai dari di rumah. Anda jangan baik hanya di wihara. Di Anggutara Nikaya, Sang Buddha mengatakan baik kepada para biku ini urutan 11. Dari 11 urutan kami urutan 11. Jadi saudara-saudari, baik ke saya itu urutan terakhir. Urutan yang atas apa Bante? Anak dan istri, ya, suami sendiri, orang tua, saudara kandung, ya, yang dekat-dekat Anda. Bahkan pembantu itu urutan keempat, assistant, urutan keempat. Ya, jadi baik dulu dengan yang di sekitar. Nah, lalu Anda juga baik di wihara. Tetapi tidak memungkiri, ya, kalau biku itu sudah dekat, sudah menjadi teman, ya dia bukan strangers lagi. Ya, mungkin urutannya naik, ya, karena ada urutan sahabat. Ya. Baik, saudara-saudari, Anda warnai hidup Anda dengan kebaikan-kebaikan, Anda akan menjalani hidup yang tanpa penyesalan. Lanjut nomor 2. Sila. Terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Kalau saya fokus di sini nanti ceritanya jadi nggak seru. Ya, saya lupakan dulu aja kertas ini. Baik. Sila itu 5, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengganggu istri atau suami orang. Tidak menggunakan ucapan secara jahat, ya. Tidak menggunakan ucapan secara jahat, itu ada 4 poin. Tidak menipu, tidak berkata kasar, ya. Tidak mengadu domba, tidak gosip yang buruk. Lalu tidak minum minuman keras. Dalam kalimat yang pendek, merawat 5 sila ini sama artinya dengan Anda tidak mengganggu siapapun di seluruh alam semesta ini dengan sengaja. Yes, Anda tidak mengganggu siapapun di seluruh alam semesta ini dengan sengaja, kecuali tidak sengaja. Jadi Anda bisa renungkan Sang Buddha begitu luar biasa. Beliau memformulasikan 5 sila ini begitu dahsyat. Anda benar-benar sudah tidak ganggu siapapun dengan sengaja. Ya. Dan itu sangat melindungi kita. 5 sila itu perlindungan terbesar. Sebuah cerita singkat, Anda nanti bisa baca lengkapnya di Google. Nama orang ini adalah Matvei Yurin, orang Rusia. Ya, Matvei Yurin. Ada yang pernah dengar Matvei Yurin? Nggak pernah ya? Bagus ya. Kalau nggak pernah malah bagus. Ya. Dia masih muda, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak salah ketika kejadian ini dia umur 34. Dan dia orang sangat hebat. Di umur 34 itu dia memimpin, dia memiliki saham co-owner, ya, kepemilikan sahamnya besar sebanyak 6 banks. Pemilik 6 banks di Rusia. Ya, dan itu dia dapatkan dari orang tuanya. Ya. Ayahnya sangat kuat, kalau tidak keliru, ayahnya dulu adalah pemimpin, saya tidak tahu jabatannya apa di Badan Intelijen Rusia. Jadi selama dia memimpin, dia bangun koneksi sebaik mungkin, dia bangun bisnis sebaik mungkin, sampai mereka punya bank begitu banyak, dan dia turunkan ke anaknya. Anaknya ini kemana-mana dijaga oleh bodyguard 4-6 orang. Anda bisa bayangkan, ya, ini orang dengan karma baik besar, ya, lahir aja di keluarga begitu kuat, very powerful family. Dan di Rusia mereka hampir tidak tersentuh lagi apapun yang dia lakukan. One day
Dan kalau kita berpikir dengan logik, orang seperti ini harusnya akan selalu aman-aman aja. Ya, dengan kekayaan sebegitu besar, dengan kekuatan sebegitu besar. One day di tempat parkir dia senggolan bermasalah dengan seorang stranger. Matvei Yurin ini ketemu seorang stranger yang biasa-biasa aja. Saya nggak tahu apa masalah mereka, ya mungkin senggolan mobil atau bagaimana. Lalu dia marah luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia minta bodyguardnya ini untuk hajar orangnya. Bodyguardnya turun, kalau tidak keliru bodyguardnya 4 orang atau 6 orang, ya. Kita anggap aja 4 orang. Dia turun bawa baseball stick or whatever they can find di mobil itu. Lalu minta pengendara ini untuk turun, tapi pengendara ini nggak mau turun. Dia cepat-cepat kunci mobilnya. Ya, Anda bisa membayangkan mencekamnya suasana ini. Akhirnya mereka hanya hajar semua permukaan mobilnya, dihajar, ya, dan orangnya tetap tidak mau turun. Tapi kacanya pecah dan sebagainya, mau tidak mau orangnya harus turun. Dan begitu turun, dia dihajar Bapak Ibu Saudara. Setelah dihajar, setelah dihajar ya semuanya selesai, dia pergi. Ada 2 sumber. Satu mengatakan setengah jam, satu mengatakan 1 jam. Hanya jarak setengah jam sampai 1 jam, dia tiba-tiba disekap oleh tentara 4-5 mobil. Jadi mobilnya jalan, dia langsung disekap begitu banyak mobil. Lalu para tentara turun, dia diseret keluar. Padahal dia orang begitu kuat. Dia baru mau bilang, kamu tidak tahu saya siapa, begitu ya. Kepalanya langsung dihantamkan ke aspal. You have no right to talk. Kepalanya langsung dihantamkan ke aspal, dia diborgol, dia dimasukkan ke mobil, langsung ke penjara. Sebegitu dahsyat. Langsung ke penjara. Dan menunggu pengadilan. Lalu harus bagaimana? Dia gunakan semua caranya dan dia merasa ini hal yang normal saja. Ya. Ketika di penjara, ketika dia mau menuju court, semua orang yang berhubungan dengan court itu dan polisi-polisinya, dia bribe semua, mau dia bayar. Anehnya, nggak ada satu orang pun yang mau nerima uangnya. Singkat cerita, dia fight dan dia kalah. Dia masuk penjara 3,5 tahun. Tapi dia belum puas, ya. Dia belum puas. Dia minta banding. Lalu dia hire semua pengacara elit. Apa yang terjadi? Semua pengacara elit itu mundur di tengah jalan. Dan dia kalah. Hukumannya naik jadi 4,5 tahun. Dia masih gak mau kalah. Naik banding sekali lagi. Kalah lagi. Jadi 8 tahun. Real story, Matvei Yurin. Ya. Lalu tidak hanya itu, 6 bank dia semua dikasuskan. Money laundering and fraud. Kena fraud, kena kasus fraud, kena kasus money laundering. 6 banksnya collapse. Dia terus berpikir selama di penjara, dia ganggu siapa sih? Orang ini bahkan 1 bodyguard aja nggak ada gitu. Dia punya 6 bodyguard Bapak Ibu Saudara. Orang ini cuma orang biasa berpapasan di tempat parkir. Anda tahu dia nyenggol siapa? Menantunya Putin. Yes, dia nyenggol menantunya Vladimir Putin. Yang benar-benar very no profile, ya, nggak bawa bodyguard, nggak bawa apa-apa. Sial nggak dia? Itu jackpot. Kalau di Amerika ada Mega Million ya. Ya, beli sedikit dapatnya banyak. Ini jackpot kesialan. Berapa persen bisa ketemu orang menantunya Putin? Jadi anehnya di Rusia dia tuh udah nggak tersentuh. Mungkin kalau dikalkulasi orang yang dia nggak boleh ganggu, family yang dia nggak boleh ganggu, mungkin hanya about 5 to 10 families gitu. Betul ya? Dan dia bisa nyentuh yang paling puncak. Habis semua.
Anda lihat, orang yang sekuat Mat Wei Yurin tidak bisa selamat di dunia ini karena tidak merawat sila. Ya, it's so simple yet so powerful. Kalau kita punya 5 sila, kadang kita bisa marah juga, ya, bermasalah di jalan kita bisa marah. Tapi kita masih control our speech, betul ya? Tidak keluarkan kata kasar. Mungkin orang agak marah, ya, karena kendaraannya rusak, lecet, tapi tidak sampai keluar kata-kata yang menyakitkan hati, apalagi sampai mukul dan sebagainya. Saudara-saudari, semoga mulai hari ini Anda mempraktikkan sila by wisdom, ya. Jadi kalau ditanya, kamu kenapa rawat 5 sila? Sang Buddha minta saya rawat 5 sila. Apapun yang Sang Buddha minta akan saya jalankan. Itu tidak wisdom, ya. Apapun yang Sang Buddha minta, kita kaji, ya. Anda harus tahu reasonnya. Reasonnya apa? Anda sudah tahu, Anda akan melaksanakan sila jauh lebih bahagia, jauh lebih ikhlas, ya, jauh lebih sempurna dibandingkan jika hanya based by keyakinan. Ya, pelan-pelan Anda harus isi ini semua di semua perjalanan Anda belajar Dhamma. Saya sebagai biku, saya punya banyak sekali rules. Ya, lewat jam 12 siang saya tidak boleh minum susu. Ada biku yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau ditanya kenapa, wisdomnya apa? Ternyata di zaman Sang Buddha nggak ada kulkas. Kalau kita request susu, umat akan ngambilnya di kandang sapi. Dan kalau sudah sore, itu sapinya bisa marah. Dia kesel ya. Biasanya ngambil susu pagi. Jam 7 malam ngambil susu, dia bisa marah. Dan itu membahayakan umatnya. Jadi Buddha akhirnya minta para biku jangan minum susu, supaya tidak membahayakan umat. Saat ini sudah bisa di-pack. Ya, kalau di Indonesia Tetra Pak. Ya, nggak tahu kalau di Australia. Kalau begitu berarti sekarang biku sudah boleh minum susu dong. Kan sudah di-pack. Ya, jawabannya bagi saya sudah boleh. Jadi ada biku yang minum susu. Ngerti ya? Ya, Di Thailand biku Mahanikaya minum susu. Saya Dhammayutika nggak boleh minum susu. It's okay. Karena ternyata di dalam sutta yang lain, Majjhima Nikaya 70, itu ada Majjhima Nikaya, Kitagiri Sutta, MN spasi 70. Anda bisa cek di Google ya, masukin MN spasi 70. Di sana Sang Buddha mengatakan, oh para biku, marilah makan sekali sehari. Dengan makan sekali sehari, tubuhku menjadi ringan dan sehat. Ya. Dan tahun 2017, seorang dokter, saya lupa namanya, Yoshi something, beliau mendapatkan Nobel Medical Medicine Nobel dari autofagi. Beliau menemukan bahwa fasting itu sangat baik untuk kesehatan. Ya, nah Anda boleh cek ya. Anda tulis aja Nobel fasting gitu, itu keywordnya nanti keluar. Nah, kalau kita makan terakhir jam 12 siang lebih kurang, lalu para biku berhenti makan sampai besok pagi, maka tubuhnya mengalami autofagi. Ya, autofagi itu sangat baik untuk kesehatan. Kalau 1 meal a day lebih dahsyat lagi, bahkan ada anti cancernya dan begitu banyak hal-hal baik lainnya. Kalau sore-sore saya minum susu, autofagi itu cancel, karena susu itu kalori, betul ya? Ya, jadi ada manfaatnya. Akhirnya saya masuk Dhammayutika, nggak boleh minum susu setelah jam 12, saya senang. It's okay for me. It's very good for my health. Ya, so I do the rules by wisdom. Dana, sila, samadhi, panya. Ya. Waktu saya habis, saudara-saudari, mengenai samadhi, itu calm on demand. Kita masih punya banyak waktu, mudah-mudahan nanti bisa saya singgung. 2 menit aja. Saya mau minta saudara-saudari, setiap mengalami stres, Anda pause sebentar. Anda tarik nafas yang rileks dan mendalam. Dan ini harus dilatih. Setiap waktu Anda mengalami stres, ya, Anda tidak harus menutup mata. Dua kali cukup. 2 kali ini tarik nafas yang rileks dan mendalam bisa reduce stres kita 20-30%. Dan itu sangat membantu, ya. Anda boleh lakukan ini setiap kali menunggu agar ini menjadi skill di level unconscious mind.
Karena nanti suatu ketika kalau kita dimarahi bos, ya kita dimarahi orang tua, kita dimarahi suami, istri atau pacar, ya emosi kita akan naik dan kita lupa untuk breathe in and breathe out. Kalau Anda tidak latih ini, Anda pasti lupa. Latihannya gimana? Kalau Anda bawa kendaraan, setiap kali lampu merah, hal pertama dilakukan adalah breathing, relax breathing. You can call it mindful breathing, whatever. Begitu stop lampu merah, kalau kita tidak sadar ya, di level unconscious mind, setiap kita ketemu apa yang kita nggak suka, itu kita stres sebentar. Anda bisa rasakan ini kalau ketemu orang yang Anda nggak suka. Orang yang Anda nggak suka lewat, apa yang Anda lakukan? Stres sebentar. Lalu Anda relax lagi. Betul ya? Ada teman kita ngomong sesuatu yang nggak enak. Kita stres sebentar, lalu kita relax lagi. Stres yang sebentar itu kita nggak bisa kontrol. Ada orang emosinya tinggi, bahasa Indonesianya sumbu pendek ya. Ya, emosinya tinggi. Dia ketemu lampu merah aja, ketemu macet, marah. Apalagi saya dari Medan. Waduh, setiap ketemu macet ngamuk dia. Ya. Orang salah belok dia marah sekali. Orang berhenti tiba-tiba dia marah sekali. Jadi sepanjang perjalanan dia itu marah. Ya. Baik, how to reduce that? Sangat luar biasa. Anda latih dari hal yang kecil. Begitu ketemu lampu merah, ini waktu saya untuk mindful breathing. Dan itu sangat menyenangkan. Lampu merah. Dua kali cukup. Setelah itu Anda mau keluarkan HP Anda, silahkan. Anda beli sesuatu, Anda harus nunggu. Begitu Anda pesan, ya, minta sandwichnya ya, isi tuna ini dan itu, ya, thank you. Anda harus nunggu. Hal pertama yang Anda lakukan ketika menunggu adalah breathe in, breathe out. Relax, mendalam dan pelan. Relax, mendalam dan pelan, ya. Terakhir, Anda mungkin makan di restoran atau di rumah makan, semua sudah disajikan, tapi karyawannya lupa sendok garpu dan Anda harus request, betul? Ya. Begitu Anda lihat Anda lupa sendok garpu, Anda panggil orangnya, "Mas, sendoknya lupa." Begitu dia jalan, Anda langsung mindful breathing. Bahkan satu kali cukup. Latihan kecil ini akan muncul kalau sudah dilakukan 2-3 bulan. Ketika satu ketika Anda mendapatkan kalimat yang tidak menyenangkan, ya, orang dekat Anda marah or whatever, yang biasanya men-trigger Anda untuk kesal, Anda akan mengalami keanehan setelah 2-3 bulan. Kalau dilakukan konsisten, yang ada adalah Anda akan narik nafas. Begitu ketemu sesuatu yang stressful, dan Anda akan lihat stres Anda berkurang 20-30%, even more. Dan kalau Anda bisa reduce stres kecil harian ini, artinya pelan-pelan Anda bisa reduce stres besar. Selalu mulai dari step kecil. Apapun itu selalu mulai dari step kecil. Ya, ini mengenai samadhi, karena dana sila samadhi panya. Ini mengenai samadhi yang ingin saya sampaikan, ya. Relax breathing or mindful breathing. Terakhir Bapak Ibu Saudara adalah wisdom, ya. Kita akan lanjutkan di waktu-waktu di hari-hari selanjutnya. Tapi bagaimanapun wisdom itu juga sama. Menyesal selalu datang belakang hari, menyesal selalu datang terlambat. Tadi saudara-saudari baca Manggala Sutta dan Karania Metta Sutta. Tadi sebelum datang kemari sebenarnya saya ingin membahas Manggala Sutta, tapi akhirnya saya ganti, ya, bahas dana sila samadhi panya aja. Manggala Sutta dan Karania Metta Sutta itu sangat powerful. Kalau Anda pelan-pelan merenungkan meaning dari sutta itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, mau dilakukan apa enggak? Ya, mau dilakukan apa enggak? Dan nyesal itu selalu datang belakang hari. Wisdom itu membuat kita tidak menyesal di belakang hari. Saya ambil satu poin aja, 2 lah, ya, 1 enggak cukup, 2 poin saja yang bisa men-trigger Bapak Ibu Saudara. Benar ya,
benar. Salah satu di Manggala Sutta, nanti pulang boleh baca lagi, ada 38 berkah. Ada satu berkah yang sangat mahal harganya. Mudah dinasehati. Anda tahu berapa sulitnya manusia dinasehati? Kita kalau dikritik aja udah marah Bapak Ibu. Gak usah dinasehati. Dikritik aja kita sudah marah. Apalagi saya sio monyet. Orang sio monyet katanya paling tidak suka dikritik. And that is true. Saya paling tidak suka dikritik. Yes. Kalau yang kritik saya IQ dan keberhasilannya di atas saya masih agak ikhlas tapi tetap marah. Ngerti maksudnya ya? Walaupun ini bad behavior, tapi saya sudah cut ini semua bad behavior. I try my best. Kalau saya dapat kritikan dari siapapun, I try my best untuk menerima itu. Masih bisa kesel enggak Bante? Masih. Tetap masih sio monyet. But it's okay. Kalau saya kesel, saya mindful breathing. Betul ya? Nanti saya sudah pulang ke wihara, saya sudah calming down, sudah calm down. Saya kembali contemplate their advice. Sometimes they are true, sometimes they are wrong. Betul ya? Yeah. Tapi kita contemplate it gitu. Orang kasih kita nasihat, kita sudah dingin, kita pikirkan. Benar juga ya, yang dia bilang itu benar. Oke lah, saya harus berubah. Anda lihat, ini nasihat yang sangat mahal dan itu ada di Manggala Sutta. Mudah dinasehati. Ya. Yang kedua apa? Rendah hati. Ada di Karania Metta Sutta. Dan itu juga sangatlah sulit, sangatlah mahal ya. Setiap orang semakin sukses, egonya semakin naik. Ya, ini ada anak muda, ya, enggak tahu sudah berapa tahun di Australia. Nanti sudah sukses di Australia, semoga egonya jangan terlalu naik. Kok jangan terlalu naik Bante? Karena pasti naik. Pasti naik. Ya, Anda sudah sukses di Sydney, ditelepon mamanya kasih nasihat yang banyak, bilang, malu nggak usah khawatirin saya Ma, saya udah dewasa, betul? Nah you see, ego itu pasti naik. Harapan saya hanya jangan naik kebanyakan. Setelah naik apa? Setelah naik dia turun pelan-pelan. It takes time. It takes time. Tapi normalnya orang kalau dia sukses, egonya naik. Kalau Anda punya teman yang baru sukses, egonya naik, wajar. Ya, wajar, Anda jangan marah. Saya harus bagaimana Bante? Sabar. Nungguin egonya turun. Enggak turun-turun Bante, ajak dia ke sini. Saya sadarin ya, ego jangan naik ya. Ego jangan naik. Kenapa? Ego will destroy everything that you have. Especially relationship. Dan Anda nggak bisa beli loh relationship. Anda jangan pikir nanti sudah rich ya, sudah banyak uang, sudah wealthy, you can get that back. No, you can't. Anda dapatkan best friend malah ketika Anda belum sukses. Orang kalau sudah sukses banget, dia malah susah mendapatkan teman. Ya, jadi hargai semua yang ada di sekitar Anda, please. Egonya jangan naik kebanyakan. Sudah naik Bante, sudah terlambat. Bante kenapa baru datang hari ini? It's okay, turunin pelan-pelan. Turunin pelan-pelan. Kalau ada saudara kandung yang mana Anda berantem sama dia, udah nggak ngomong 2-3 tahun, Anda harus renungkan lagi. Mungkin ego Anda meningkat. Sudah datang di Australia, sukses ya, ego meningkat. Call them. Call them, it's okay. Buang gengsi Anda, begitu ya. Karena, kecuali dia orang jahat. Tapi kalau dia bukan orang jahat, call them. Ya, it's okay. Nanti pas Imlek, say Happy New Year. Ya, itu cara startnya. Atau cari ulang tahun dia, katakan Happy Birthday. Susah Bante, gengsi Bante, gitu ya. It's okay, ya. Itu berharga, ya. Masih nggak bisa Bante, pergi cari buku. Judulnya Ego is the Enemy, Ryan Holiday. Ya, cari buku itu, baca sedikit. Anda nggak baca habis pun nggak apa-apa. Itu covernya taruh di kamar Anda. Simple ya. Ego is the enemy. Bahkan Ryan Holiday tato di tangannya, ego is the enemy. Tapi jangan gara-gara ceramah ini ada yang tato nanti Bante lihat tato saya. Ego is the enemy gitu ya, nggak usah ya. Baik. Itu persembahan saya hari ini ya.
Jadilah orang yang bisa dikritik and let go ego. Dana, sila, samadhi, panya. Terima kasih banyak ya. Saya happy sekali semua mendengar dengan sangat hikmat ya. Semoga saudara-saudari semua semakin maju dan berkembang dalam dhamma, sukses dalam semua hal yang saudara-saudari lakukan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.